bertemu lagi dengan saya, Lasmini, sebagai peserta laksana Angkatan 2 tahun 2022 Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan podcast terkait nilai-nilai bela negara. Pada kesempatan ini, saya berkunjung di rumah warga negara Indonesia yang berada di sekitar lingkungan saya mengikuti peserta latihan dasar CPNS tahun 2022. Berikut saya perkenalkan narasumber untuk memberikan penjelasan terkait nilai-nilai bela negara yang dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia. Saya perkenalkan yang pertama dengan Ibu Kepala Sekolah. Silakan bisa memperkenalkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Harmini SPDMPD. Saya kepala sekolah dari UPT SMP 1 atap 1 Laksanakan. Tentang bela negara ya Pak ya. Bela negara menurut saya itu adalah tekad atau sikap dari warga negara dalam rangka kecintaan warga negara terhadap bangsa dan negara. Tujuan dari bela negara ini sebenarnya adalah untuk meningkatkan persatuan dan kejayaan dari bangsa tersebut. Sedangkan implementasi kecintaan bangsa dan negara terhadap siswa-siswa saya di sekolah, yang pertama, insya Allah kami menyusun kurikulum dengan mengakomodir materi-materi yang menumbuhkan kecintaan siswa warga sekolah terhadap bangsa dan negara. Misalnya dengan menjaga keutuhan, keamanan, kebersihan lingkungan, kemudian dengan memperkenalkan siswa-siswa kita dengan budaya-budaya daerah maupun budaya-budaya nasional. Kemudian ada lagi seperti praktek langsung seperti upacara bendera untuk menanamkan kedisiplinan dan lain sebagainya. Saya kira itu sangat banyak yang bisa kita terapkan di sekolah. Apalagi ini anak-anak kalau kita ajar sejak dini, mereka akan menjadi suatu pembiasaan dan itu lama-lama akan menjadi suatu budaya sehingga akan tumbuh rasa cinta terhadap bangsa. Saya kira demikian. Ya, itu barangkali sekedar pengantar dari Ibu. Mungkin akan lebih lanjut kita akan diskusikan lebih jauh tentang nilai-nilai bela negara itu sendiri. Selanjutnya ada lagi narasumber saya yang bisa saya perkenalkan dari akademisi Sekolah Tinggi Pertanian UNA. Ya, bisa memperkenalkan dan bisa memberikan pandangannya terkait bagaimana nilai-nilai bela negara dan implementasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Agus Layu MSI yang saat ini sebagai dosen tetap Yayasan Sekolah Tinggi Pertanian UNA yang ada di Raha. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya sebagai akademisi berterima kasih kepada BIN telah mengutus stafnya untuk bagaimana bersama-sama menumbuhkan nilai-nilai bela negara kepada bangsa dan negara, termasuk hari ini kepada kami yang ada di Kabupaten Una. Saya sebagai akademisi di Sekolah Tinggi Pertanian UNA, ini adalah suatu motivasi bahwa bela negara itu tetap ada dalam setiap jiwa masyarakat Indonesia. Ya, kalau bela negara yang saya pahami adalah bagaimana sikap dan perilaku seorang warga negara tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45 dalam rangka menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara secara utuh. Ini adalah sebuah konsep yang sangat cemerlang, tetapi dalam implementasinya dibutuhkan berbagai macam
interpretasi sesuai dengan profesi yang dijalani oleh masing-masing warga masyarakat. Nilai-nilai bela negara yang pada umumnya kita tahu adalah bagaimana kita cinta terhadap tanah air. Kemudian bagaimana kita sadar berbangsa dan bernegara. Hal lain, saya kira kita bagaimana rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya yakinnya bahwa Pancasila itu adalah ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini bukan hanya sekedar sebuah catatan, tapi benar-benar kita bagaimana mengimplementasikan. Sebagai akademisi, mengimplementasikan daripada negara ini adalah bagaimana sejak mahasiswa masuk di perguruan tinggi itu sudah mulai diperkenalkan. Ya, biasanya kami di perguruan tinggi itu ada namanya PKKMB, ya, pengenalan kampus, dan di seluruh mahasiswa itu kita berikan pemahaman nilai-nilai dasar tentang warga negara. Setelah masuk sebagai mahasiswa, mereka diperkenalkan lagi melalui yang namanya kegiatan di tingkat di program studi. Di sana ada kerukunan mahasiswa setiap program studi. Yang selain itu ada di senat mahasiswa atau di organisasi tingkat mahasiswa. Kenapa ini kita harus menjadi prioritas di kalangan akademisi bahwa mahasiswa itu mulai dari program studi sampai dengan perguruan tinggi itu mereka diajak ke luar negara? Karena tujuan utamanya adalah memperkenalkan kepada mahasiswa bahwa selalu menjaga kerukunan, kedamaian, dan keharmonisan di lingkungan kampus. Kalau itu tercipta, maka kita sudah turut mengambil bagian dalam bela negara. Hal lain adalah bahwa bagaimana mahasiswa kita mengarahkan untuk senantiasa mencintai produk dalam negeri. Ketika mahasiswa sangat mengidolakan dan mencintai produk dalam negeri, ya termasuk kami sekarang ini adalah, alhamdulillah pemerintah daerah Kabupaten Munai itu setiap hari Kamis dia punya staf pemerintahan itu harus menggunakan pakaian adat daerah. Sebenarnya ini adalah satu contoh untuk bagaimana meningkatkan pemahaman bela negara, mencintai produknya. Ya, kita tidak boleh tergiur dengan ada saat ini lagi di zaman teknologi informasi ini adalah sebagian besar kita sebagai masyarakat mencintai produk-produk kapitalis. Sehingga kita sangat tergantung dengan produk kapitalis, kita melupakan produk negara kita sendiri. Yang pada akhirnya kita menjadi konsumtif bukan lagi produktif. Saya memahami sebagai akademisi bahwa apa yang menyebabkan memudahnya nilai-nilai bela negara. Ya, ada 3 hal yang paling menonjol. Pertama adalah kemajuan teknologi dan transportasi itu menjadi memudahnya kita bela negara karena kita hidup seakan-akan tanpa batas di antara negara yang satu negara yang lain. Padahal secara filosofis apa yang dipahami negara Barat Eropa itu tidak bisa kita tumbuh kembangkan di negara kita yang berideologi Pancasila karena rohnya akan berbeda. Ya, bagaimana? Hal yang kedua juga adalah yang saat ini saya melihat kenapa memudar karena akibat terlalu kuatnya pemahaman kita sebagai nilai-nilai kedaerahan. Ternyata otonomi daerah itu membawa sebuah hal yang menjadi kita tidak mempunyai spirit lagi untuk bela negara. Kenapa? Karena saat ini akibat otonomi daerah sebagian besar daerah-daerah yang memiliki ketebalan kekentalan terhadap otonomi daerah, mereka membuat di daerah itu seakan-akan sebagai raja-raja kecil di daerah seperti yang kita lihat. Sehingga tidak heran kalau pemerintah pusat saat ini banyak hal yang melakukan intervensi ke daerah-daerah karena salah menerjemahkan otonomi daerah. Hal yang ketiga yang saya lihat kenapa mudah dengan itu karena masyarakat itu memiliki keinginan sebagai konsumerisme tinggi. Konsumerisme, kemudian mereka bagaimana tergiur dengan iklan-iklan produk kapitalis tadi, ditambah lagi dengan kehidupan yang hedonisme.
suka akan hal-hal kesenangan sebentar. Ya inilah yang menjadi persoalan sehingga mudah. Ya, yang penting hari ini senang, besok nanti dipikirkan. Ya inilah yang seharusnya secara bersama-sama seperti ini negara harus mengajak masyarakatnya untuk duduk bersama. Ya. Bagaimana duduk bersama? Ya untuk mengelaborasi, ya, mengelaborasi ini. Karena ini hanya bisa elaborasi oleh kita semua sebagai warga negara, tapi pemerintah sebagai fasilitator. Ya, alhamdulillah pagi ini BRIN telah hadir di tengah-tengah kita yang fasilitasi ini. Saya kira saya sementara itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pendapat atau pemikiran yang baik yang telah disampaikan kepada kita semua sehingga bisa memberikan suatu pemahaman kepada kita bagaimana membela negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya ada narasumber saya juga dari guru itu. Ya, ini mungkin bisa diperkenalkan ini ibu guru dari mana sehingga pada pagi hari ini bisa memberikan pemikiran ataupun pemahaman dalam penerapan nilai-nilai bela negara kepada murid-muridnya. Gitu. Saya persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Wasia SPD. Saya guru di SMP Negeri 2 Raha, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Adapun pemahaman saya tentang bela negara sebenarnya itu merupakan suatu sikap dan perilaku yang dilakukan oleh semua warga negara berdasarkan kecintaannya kepada negara, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45 demi kelangsungan hidup bangsa dan negara ini. Dan sikap ini bagaimana akan diimplementasikan di dalam kehidupan kita? Sebenarnya ada 5 pemahaman tentang nilai bela negara itu sendiri. Yang pertama yaitu nilai kesadaran terhadap cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga yaitu keyakinan terhadap nilai-nilai Pancasila dan ideologi bangsa. Dan yang keempat yaitu rela berkorban. Dan yang kelima yaitu pemahaman awal tentang bela negara. Lalu bagaimana mengimplementasikan semua ini sebenarnya? Itu sebenarnya kita awali dari pemahaman awal bela negara. Bahwa untuk memahami awal bela negara ini sebenarnya itu dapat dilakukan dalam berbagai lingkungan. Yang paling utama itu pertama sebenarnya lingkungan keluarga, lalu lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, lalu lingkungan bangsa dan negara. Bagaimana memahami awal di dalam lingkungan awal bela negara di dalam lingkungan keluarga itu sudah diperkenalkan tentang bagaimana sebenarnya bela negara itu. Pertama dalam cinta tanah air, banyak anak-anak pada orang tua memperkenalkan silakan bersihkan lingkungan kamu, silakan bersihkan rumah kamu, silakan cuci barang-barang, bersihkan apa yang kamu miliki. Itu sebenarnya bukan asal paksaan tetapi kesadaran mereka. Karena dia merupakan kesadaran yang lain pada pribadinya sendiri. Sebagai cinta tanah airnya bahwa dia harus membersihkan lingkungannya, menjaga lingkungannya. Lalu yang kedua, bagaimana itu sebenarnya cinta kepada tanah airnya di sekelilingnya, di lingkungan sekolahnya, di lingkungan bangsa dan lingkungan masyarakatnya, dia menjaga kebersihannya, menjaga keamanannya. Nah, lalu bagaimana itu sebenarnya kesadaran terhadap bangsa dan negara. Tanpa dia disuruh, tanpa dia diperintah, dia sudah bisa memahami tentang apa yang dia lakukan sebagai warga negara sebenarnya. Misalnya, dia bisa menghormat bendera kalau dia lihat bendera, dia bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya, dia bisa menggunakan produk-produk dalam negeri. Nah, itu yang kesadaran dia sebagai bangsa dan negara. Lalu yang keempat yaitu bela negara. Di dalam memahami tentang pribadi anak-anak itu sendiri sebenarnya apa yang mereka bisa lakukan itu bukan selalu disuruh-disuruh, tetapi sadar dari dirinya sendiri. Oh, saya lah warga negara yang di samping peraturan yang mengatur saya, juga ada kebiasaan-kebiasaan ditanamkan pada orang tuanya di lingkungan keluarga. Lalu tiba ke sekolah, di lingkungan sekolah, apa yang dilakukan sebagai warga negara tentang bela negara di lingkungan sekolah? Kami guru-guru sini sudah memperkenalkan, terutama dalam pendidikan warga negara. Nah, di dalam pendidikan warga negara inilah yang mereka dibimbing bagaimana bersikap dan bertingkah laku sebagai warga negara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karena mereka juga diperkenalkan tentang kesadarannya terhadap nilai Pancasila dan sebagai dengan ideologi negaranya. Nah, disitulah mereka selalu bagaimana bersikap berdasarkan nilai sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Misalnya, kurikulum juga selalu sudah menuntun kami untuk bagaimana anak-anak ini sebagai warga negara di samping punya pendidikan yang tinggi, punya IQ yang bagus, punya prestasi yang bagus, tetapi mereka adalah selalu sebagai warga yang beriman dan bertakwa. Makanya sila pertama Pancasila selalu diperkenalkan di dalam kehidupan warga negara atau terutama kehidupan sekolah di sekolah kami misalnya. Lalu yang kedua, sila kedua kemanusiaan yang beradab.
bagaimana mereka saling menolong dan ketika teman-temannya atau warga sekolah itu dalam keadaan tertimpa musibah. Misalnya temannya kebakaran. Misalnya mereka warga-warga sekolah, kami selalu mengumpulkan dana-dana apa untuk membantu yang kebakaran ini, mempersiapkan pakaiannya dan lain-lain. Yang ketiga, sila ketiga itu Persatuan Indonesia. Bagaimana warga sekolah ini mengimplementasikan sila ini? Jadi mereka dengan bersatu akan memperkuat keadaan sekolah, mereka bersatu melindungi sekolah, bersatu menjaga keamanan sekolah, bersatu menjaga kebersihan sekolah. Sehingga dengan sendirinya terciptalah bela negara pada diri mereka. Lalu yang keempat yaitu kerakyatan yang adil dan bersatu. Bagaimana mereka mengimplementasikan sila ini? Yaitu mereka di dalam memutuskan bahwa setiap kegiatan-kegiatan selalu memusyawarahkannya. Lalu yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana sekolah ini mengimplementasikan sila ini? Mereka selalu tanpa memandang siapa mereka, anak siapa mereka selalu sesuai dengan aturan. Misalnya pakaian mereka, tanpa melihat pejabat apa mereka diwajibkan untuk berpakaian sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh sekolah. Misalnya pakaian putih biru, pakaian batik, dan pakaian pramuka pada hari Sabtu. Jadi itu keadilan sosial tanpa melihat siapapun mereka. Dengan sikap-sikap inilah maka dengan sendirinya mereka terbiasa untuk mengimplementasikan bela negara dalam cinta, dalam nilai-nilai Pancasila, dalam kesadaran sebagai bela negara. Nah, dengan sendirinya mereka terlaksana dengan apa yang kami lihat. Itu sebenarnya yang kami lakukan dan yang kami implementasikan di masyarakat. Terima kasih. Terutama lingkungan sekolah. Terima kasih. Selanjutnya ya, ada lagi satu narasumber saya yang dari mana? Dari Ketahanan Pangan. Ya, mungkin berikut bisa memberikan gambaran bagaimana melakukan atau mengimplementasikan nilai-nilai bela negara dalam menjalankan tugas maupun di masyarakat. Saya persilakan memberikan masukan kepada saya untuk bagaimana nilai-nilai bela negara bisa kita terus implementasikan dalam kehidupan kita. Terima kasih. Saya perkenalkan nama dulu. Saya nama Taslim. Tempat kerja di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Munang. Jabatan pada saat ini sebagai fungsional koordinator keamanan pangan. Menurut pemahaman saya tentang bela negara yaitu adalah suatu sikap, perilaku atau tindakan bagaimana kita mengimplementasikan itu Pancasila atau dalam undang-undang untuk bagaimana cara kita menyikapi atau bagaimana cara kita melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari atau di dalam pekerjaan kita. Contohnya umpamanya kita ambil satu sikap yaitu bagaimana sikap kita terhadap masyarakat pada saat kita turun ke lapangan, kita mensosialisasikan bagaimana untuk mempertahankan keamanan yang pangan. Bagaimana itu kan salah satu tindakan untuk mempertahankan kita punya negara supaya ketersediaan pangan itu ada. Yang kedua itu bagaimana kita menjaga keamanan pangannya. Jangan sampai di dalam pelaksanaan pengolahan satu produk itu ada mengandung bahan-bahan yang dilarang. Itu kan salah satu mempertahankan kita punya keamanan pangan. Itu contohnya jangan sampai dalam pabrik-pabrik tahu atau tempe, di situ kan kebanyakan perusahaan-perusahaan itu dia mencampur yang boraks atau dia mencampur yang formalin. Maka itulah kita sebagai warga negara kita menyampaikan ke pengusaha-pengusahanya supaya tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa merugikan masyarakat. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan untuk sementara. Iya, makasih. Selanjutnya ada saya punya narasumber lagi dari ini anak pelajar yang semangat dan hari ini menggunakan pakaian pramuka yang sudah menunjukkan kecintanya kepada negara untuk membela negaranya. Jadi ini saya kira bisa memberikan pemahaman kepada generasi bagaimana kita selalu mencintai negara kita itu. Saya persilakan kepada adik yang bisa memberikan pemahaman yang terkait nilai bela negara. Baik, terima kasih. Pertama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Bimo Bramantio sebagai Ketua Dewan Rama lulus depan Rama 02301 Pangkalan SMA Negeri Sapera.
Baik, menurut pandangan saya, bela negara itu adalah suatu perilaku, sikap dan perilaku yang menunjukkan kecintaannya terhadap negara, baik itu kaum muda maupun kaum tua, di mana perilaku dan sikap ini sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang 1945. Nah, di organisasi kami khususnya Pramuka, hal ini diperkuat dengan adanya di kode kehormatan kami, yaitu Trisakti dan Dasa Dharma, di mana selalu diajarkan untuk selalu bela negara. Nah, implementasinya, kebanyakan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu sesuai dengan bela negara. Contohnya seperti kita melakukan kegiatan bakti sosial di kalangan masyarakat, baik itu membersihkan maupun membantu orang-orang yang membutuhkan, seperti itu. Nah, untuk di sekolah kami mempertahankan keutuhan kami, di mana kami selalu melakukan sosialisasi tentang bela negara juga, seperti itu. Untuk selanjutnya, di mana bela negara ini kita di Pramuka harus selalu bangga menjadi menjadi anak Indonesia yang selalu mencintai produk-produk yang dikeluarkan di Indonesia ini. Nah, saya kira itu dari saya kembali. Ya, terima kasih. Jadi tadi dari akademisi saya sudah wawancara, dari sebagai pemimpin sekolah juga sudah saya wawancara, termasuk guru juga sudah dilibatkan, termasuk juga dari staf dari Badan Ketahanan Pangan atau daerah sudah juga menjelaskan pandangannya terkait dengan tugasnya untuk membela negara. Tadi masih ada waktu barangkali yang bisa disampaikan. Artinya sebagai pembina generasi termasuk guru kita, bagaimana ini nilai bela negara ini ditanamkan dari sejak dini ya kepada siswa. Dan tadi sudah dari siswa tadi yang sudah menyampaikan pandangannya tentang bela negara, itu sudah muncul kecintaan. Jadi saya kira ini harus ditumbuhkan terus kepada warga negara, kepada generasi ini untuk selalu mencintai negaranya, kemudian memahami ideologi Pancasila, kemudian selalu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Tentu mempunyai jiwa dalam dirinya ini, baik kemampuan fisik maupun fisiknya untuk membela negara. Tentunya ini perlu ditanamkan. Dan kira-kira kiat-kiat apa yang bisa Ibu lakukan untuk terus menanamkan nilai-nilai bela negara kepada generasi kita ke depan? Iya. Kalau kami di sekolah, kan orientasi kami, bekerja kami itu diatur oleh kurikulum, sehingga program-program baik itu menyangkut bela negara dan pembelajaran yang lainnya itu semua tertuang di dalam kurikulum. Nah, itu di dalam kita menyusun kurikulum, visi misi dan lain sebagainya, disitulah diberikan suatu aturan bagaimana siswa-siswa kita atau masyarakat sekolah, baik itu siswa, guru dan tata usaha itu diatur sedemikian rupa sehingga apa yang dia lakukan ada di sana unsur bela negara. Seperti yang disebutkan oleh Ibu Guru tadi bahwa ada lima aturan itu semua diakomodir di aktif. Jadi itu yang pertama. Kemudian selain di kurikulum diperkuat dengan rencana kerja sekolah. Itu yang menyangkut anggaran-anggaran. Ya, tidak ada kegiatan yang tidak membutuhkan anggaran. Sehingga mungkin ada di sana kegiatan ekstrakurikuler wajib pramuka, itu juga disiapkan anggaran. Kemudian tentang keindahan sekolah, kecintaan terhadap lingkungan, itu juga kami menyiapkan anggaran untuk itu. Mungkin pengecetan, biasanya ini anak-anak dengan sukarela begini, Bu, biar kami yang mengecat, yang penting kami disiapkan bahan-bahannya. Kemudian, Bu, kami siap membuat taman,
tapi yang disiapkan bahan-bahannya itu semua diprogramkan oleh sekolah sehingga semua bisa berjalan. Jadi itu salah satu beberapa praktek mengenai bela negara. Kemudian pelatihan-pelatihan yang sifatnya seperti upacara bendera, kemudian apa ya, itu tetap kita lakukan. Ya, jadi dari perbincangan tadi dapat kita simpulkan bahwa di lingkungan perguruan tinggi apa yang dikatakan oleh Pak dosen tadi ya, Pak Iwe tadi, bahwa penerimaan mahasiswa baru itu juga sudah dibekali dengan yang namanya ini nilai-nilai bela negara. Nah, melalui apa itu melalui namanya pengenalan kehidupan mahasiswa. Ya. Nah, masuk ke kampus, jadi di sana ditumbuh kembangkan itu bagaimana sejak dini mencintai negaranya. Salah satu bentuk yang mereka bisa lakukan juga seperti mengenakan pakaian batik misalkan, atau pakaian tenun seperti ibu yang sekarang ini dipergunakan. Ini salah satu bentuk kecintaan kepada negaranya, bahwa kita harus mencintai produk-produk yang ada dalam negeri begitu. Ya, seperti apa juga yang dikatakan oleh ada tadi pelajar, apalagi sebagai pramuka ini juga mempunyai jiwa kepemimpinan untuk membela negara. Saya kira ini juga merupakan suatu keberhasilan ibu guru juga sudah membimbing anak-anak kita, generasi kita untuk memahami yang namanya nilai-nilai negara seperti cinta tanah air, seperti apa namanya rela berkorban untuk bangsa dan negara, ya seperti sudah ditunjukkan. Kemudian apa namanya mencintai produk dalam negeri, ya. Kemudian juga mempunyai kemampuan psikis yang ditanamkan dalam dirinya sehingga itu tumbuh jiwa-jiwa untuk membela negaranya begitu. Begitu juga apa yang disampaikan oleh Ibu Guru tadi, tidak terlepas. Negara tidak bisa berkembang atau tumbuh dengan baik tanpa diberikan pendidikan pembelajaran yang ada di sekolah. Dan saya kira ini merupakan tanggung jawab kita bersama, termasuk Ibu Guru ini merupakan tugas mulia untuk memperkenalkan kepada generasi ini untuk mengenal jati dirinya, sehingga bangsa kita menjadi kuat dan bisa berdaya saing, dan tentu akan memberikan kontribusi besar untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Kemudian tadi juga ada dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, jadi tadi sudah juga memberikan masukan kepada kita semua bahwa negara ini harus dijaga pangannya, karena kalau itu juga tidak dijaga pangannya maka tentu akan menimbulkan kelangkaan pangan dan akan mengakibatkan negara kita menjadi lemah. Jadi saya kira juga harus ada kecintaan kepada negara untuk terus memproduksikan pangan agar pangan ini tercukupi untuk masyarakat dan bisa membela negara dengan baik. Ya, termasuk tadi pangan juga kan saat ini masih banyak yang kita impor. Ya, jadi bagaimana itu kita merdeka, kita berdaulat bahwa pangan itu bisa kita hadirkan dalam negeri, dan tentu kita harus menjadi produk-produk yang ada dalam negeri kita. Ya, jadi dari pemberitaan tadi kita berekomendasikan kepada masyarakat, kepada pelaksana ASN kita ini, bahwa kita harus menanamkan nilai-nilai bela negara ini kepada generasi sejak dini. Ya, kita berikan pemahaman kepada mereka bahwa selalu cinta tanah airnya, melindunginya, tidak ada lagi perpecahan. Kita bersatu. Kemudian sadar berbangsa dan bernegara, maka berarti kita rekomendasikan bahwa kita harus mematuhi peraturan yang berlaku di negara kita. Kita sadar bahwa peraturan itu akan mengatur tatanan kehidupan kita sehingga kita bisa hidup harmonis, kira-kira begitu Pak ya. Kemudian setia kepada ideologi Pancasila, seperti pada Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi kita sudah diterangkan tadi dulu bahwa ada 5 sila dalam Pancasila itu, dan Pancasila itu yang ditanamkan sehingga dalam kehidupan keseharian kita itu menerapkan yang namanya nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Kemudian rela berkorban untuk masalah negara, seperti yang sudah dijelaskan juga tadi, bahwa kalau ada masyarakat yang mendapatkan kesulitan atau mendapatkan kesusahan,
maka kita sebagai warga negara harus bersama-sama bergotong royong untuk saling membantu, sehingga permasalahan-permasalahan kita bisa selesaikan secara bersama-sama. Ya, kemudian yang terakhir adalah kemampuan fisik bela negara. Tadi ada sudah sampaikan juga bahwa sejak awal kita harus sehat, kita harus sering berolahraga, sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang yang bersifat untuk membela negara, sehingga kita bisa terus kuat, terus mempunyai fisik yang baik untuk membela negara kita secara bersama-sama. Saya kira itu untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat khususnya kepada diri saya dan kepada masyarakat. Terima kasih waktunya Bu, Pak, atas waktunya. Semoga dapat kebaikan dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aman.